Sebelum kita membahas lebih dalam tentang mandi wajib, kita harus mengetahui dulu apa saja penyebab dari mandi wajib itu. Mau tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semuanya? Masih sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, ini ada pertempuran antara siapa yang paling kuat. Saksikan. Oke? Yang pertama, besi. Besi itu kuat, tapi api mampu melelehkannya. Api itu kuat, tapi air mampu memadamkannya. Air itu kuat, tapi awan mampu menyerapnya. Awan itu kuat, tapi angin mampu menolaknya. Angin itu kuat, tapi bukit mampu menghalanginya. Bukit itu kuat, tapi manusia mampu menghancurkannya. Manusia itu kuat, tapi nafsu mampu menaklukkannya. Nafsu itu kuat, tapi iman mampu mengalahkannya. Bila iman yang kuat, tak ada mampu yang mengalahkannya. Benar gak? Iya. Semoga kita semua tetap diberi iman yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya, Haikal Galang Samudra. Baik teman-teman semuanya, tidak sah ibadah yang kita kerjakan jika kita masih dalam keadaan berhadas besar. Maka dari itu, kita harus bersuci terlebih dahulu dengan cara mandi besar, agar kita bisa melaksanakan ibadah seperti salat dan tawaf. Seseorang yang belum mandi besar masih dianggap berhadas, sehingga menyebabkan dia tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita diharuskan untuk mandi wajib terlebih dahulu jika kita berhadas besar. Mandi dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghuslu, yaitu membasuh. Sedangkan mandi wajib adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh hingga rata, dimulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dengan niat untuk bersuci. Jadi mandi wajib adalah mandi yang dilakukan untuk mensucikan diri dari hadas besar. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu junub, maka mandilah. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Junub adalah keadaan di mana seseorang mengeluarkan mani. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang mandi wajib, kita harus mengetahui dulu apa saja penyebab dari mandi wajib itu. Mau tahu? Jangan kemana-mana, tonton ini saja. Baik, yang pertama, keluarnya mani dengan syahwat. Ingat ya teman-teman semuanya, disertai syahwat. Jika tidak ada syahwat, maka tidak diwajibkan untuk mandi. Mani adalah cairan yang keluar diakibatkan syahwat, baik pada laki-laki maupun perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu junub, maka mandilah. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Dari ayat tadi sudah jelas diperintahkan bahwa jika kita dalam keadaan junub, maka kita diharuskan untuk mandi wajib atau mandi besar. Oke teman-teman semuanya, salah satu contoh penyebab keluarnya mani adalah mimpi basah. Ya, mimpi basah. Hei kamu,
Ya, kamu. Jika mimpi basah menjadi salah satu sebab keluarnya mani, maka mimpi kamu menjadi salah satu penyebab keluarnya rasa cinta pada diriku. Ih. Oke teman-teman semuanya, ini ada sedikit tambahan. Berdasarkan kesepakatan para ulama, jika seseorang bermimpi basah namun tidak mengeluarkan mani, maka tidak diwajibkan untuk mandi besar atau mandi janabah. Jelas? Oke. Lanjut yang kedua, yaitu penyebabnya bersetubuh. Perkara yang menyebabkan mandi wajib yang selanjutnya adalah berhubungan atau jima. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iza jalasa baina su'abihal araba'i thumma jahadaha faqad wajabal ghusl." Jika seseorang duduk di antara 4 anggota tubuh istrinya, lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maksudnya mensetubuhi istrinya, maka wajib baginya mandi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ya teman-teman semuanya? Suami istri yang melakukan hubungan intim diharuskan mandi setelahnya. Walaupun hanya bermesraan. Ya, hanya bermesraan tanpa mengeluarkan mani. Tetap diwajibkan untuk mandi. Hal ini berdasarkan dari riwayat Muslim, terdapat tambahan wa in lam yunzil. Wa in lam yunzil, walaupun tidak keluar mani. Paham? Yang ketiga, berhenti masa haid dan nifas. Perkara yang menyebabkan mandi wajib pada kaum muslimah yaitu pada masa menstruasi atau haid dan pada masa nifas atau melahirkan. Tidak sah puasa dan sholat seorang muslimah yang belum mandi wajib setelah haid dan nifas. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad bersabda, "Apabila haidmu datang, maka tinggalkanlah sholat. Dan apabila darah haid berhenti, hendaklah kamu membersihkan darah dengan mandi dan dirikanlah sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nifas sama halnya dengan haid berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi, wanita juga diharuskan mandi setelah nifas. Paham? Yang keempat, yaitu masuk Islam atau mu'allaf. Orang yang masuk Islam juga diharuskan untuk mandi besar, baik yang sebelumnya murtad ataupun yang dari awalnya adalah non-muslim, sama saja. Hal ini sebagaimana dari hadis Qasim bin Asim radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad memerintahkan dia ketika dia masuk Islam untuk mandi dengan air yang dicampur daun bidara. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, dan An-Nasai. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu meninggal dunia. Kaum muslimin yang meninggal dunia juga wajib mandi besar dengan cara dimandikan. Hukum memandikan mayat adalah fardu kifayah, yaitu wajib dilakukan. Tetapi, jika sudah ada orang yang melakukannya, maka kewajiban itu menjadi gugur. Paham? Dalil yang terkait dengan hal ini adalah berdasarkan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Ummu Atiyah dan para wanita yang melayat. Nabi Muhammad bersabda, "Mandikanlah dia sebanyak 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun yang mati syahid tidak diwajibkan untuk mandi. Hal ini sebagaimana hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, Rasulullah memerintahkan untuk memandikan mereka. Maksud mereka di sini yaitu kaum muslimin yang meninggal ketika perang Uhud. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk menguburkan mereka dengan darah-darah mereka dan tidak dimandikan dan tidak pula disalatkan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman semuanya sudah jelas ya apa saja tadi penyebab mandi wajib. Ada berapa?
Iya, ada 5. Yang pertama, keluarnya mani dengan syahwat. Yang kedua, berhubungan suami istri. Yang ketiga, berhenti masa haid dan nifas. Yang keempat, masuk Islam atau mu'alaf. Dan yang terakhir, meninggal dunia. Baik teman-teman semuanya, ada satu hadis ini yang bagus. Barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja kepada orang lain, kemudian orang itu mengamalkannya, maka walaupun orang yang menyampaikan tadi meninggal dunia, ia akan tetap mendapatkan pahala. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, share video ini, bagikan kepada teman-teman, keluarga, sahabat, orang terdekat kalian, agar kalian juga mendapatkan potensi pahala jariah. Oke? Dan agar channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk kedepannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.